Menteri Pertahanan Prabowo menyampaikan Indonesia ingin berperan aktif dalam menjaga perdamaian, bahkan tanah air ingin menjadi jangkar perdamaian di kawasan. Hal itu disampaikan Menteri Prabowo saat menghadiri pertemuan 2+2 atau 2+2 di Canberra, Australia. Kegiatan itu merupakan pertemuan rutin yang dilakukan pimpinan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri antara Indonesia dan Australia. Prabowo hadir bersama Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Komitmen ingin menjadi jangkar perdamaian di kawasan itu diwujudkan dengan memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan Australia. Penguatan kerjasama itu dilakukan terhadap semua sektor. Salah satunya dengan program pendidikan dan pelatihan, Indonesia rutin mengirimkan personil TNI mengikuti latihan bersama di Australia. Ini menarik tentunya MJ Listener, bahkan ketika Indonesia dan Australia telah menyepakati perjanjian kerjasama pertahanan yang baru, meski masih ada ketegangan terkait keputusan pemerintah Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior tentunya, Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Ketemu lagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjang umur kita Bang. Bang, lama di Melbourne, Australia. Ini pasang surut hubungan Australia, tapi kemudian diafirmasi dengan kehadiran Menteri Pertahanan yang rutin menghadiri pertemuan dengan pemerintah Australia. Bang Nuim sendiri mengamatinya bagaimana nih Bang, sebagai seorang WNI yang lama bermukim di Australia Bang, hubungan antara dua negara ini, Australia dan Indonesia? Ya, ini katanya seperti rumah tangga yang sering cekcok, tapi kemudian damai dan rukun kembali. Karena tidak ada dua negara di dunia ini yang bersebelahan satu sama lain seperti Australia dengan Indonesia. Australia tentunya budayanya ke barat-baratan, Indonesia budayanya ke timur-timuran. Nggak ada, ini negara tetangga paling dekat Australia adalah Indonesia. Jadi tidak ada dua negara yang ditakdirkan oleh Tuhan, ditakdirkan oleh ilmu bumi, oleh geografi untuk berdampingan. Dan ini susah menjaga keharmonisannya. Tapi semua orang, pengamat-pengamat di Australia juga mengatakan, kalau terjadi ketegangan antara Indonesia dan Australia, sebentar itu seperti ketegangan dalam rumah tangga, rukun kembali. Menariknya begini, Adi. Ya, Bang. Saya ketika membaca dan mendengar bahwa Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan perundingan dengan Menteri Pertahanan Australia, Miles, yang juga adalah Deputi Perdana Menteri, untuk menjalin suatu semacam fakta pertahanan. Ini pada hemat saya, penafsiran saya, ini barangkali bertentangan dengan politik luar negeri bebas dan aktif. Karena begini, ketika pada suatu kali Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, waktu itu ada Malik almarhum, datang ke Australia dan dalam suatu wawancara pers, jumpa pers, dia mengatakan, ya kita melihat apakah ada kemungkinan kedua negara bekerja sama. Jadi bukan membuat fakta pertahanan, tapi bekerja sama di bidang pertahanan. Itu diterjemahkan oleh juru bahasa dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai fakta pertahanan. Itu di Australia gempar sekali, dan kemudian ada Malik memanggil saya dan mengatakan, kenapa bisa begini? Kan aku nggak bilang fakta pertahanan, aku hanya mengatakan kerjasama, bukan fakta pertahanan, karena kita bebas aktif dan lain sebagainya. Kemudian itu diralat, dikoreksi. Nah, ini treaty, traktat atau fakta pertahanan atau kerjasama secara resmi antara Australia dengan Indonesia. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa, mengingat bahwa politik luar negeri Indonesia selamanya adalah bebas dan aktif. Dan ini kerjasama ini dilandasi oleh apa yang juga dikatakan terjadi di Amerika Serikat ketika Amerika menembak sampai satu balon yang jelas-jelas katanya milik Tiongkok, lalu ada 3 lagi benda lain yang tidak tahu siapa miliknya dan apa urusannya dan sebagainya. Nah, kemudian Australia, paling tidak para pengamat di Australia mengatakan begini, Indonesia adalah sebuah negara keempat terbesar di dunia. Indonesia adalah demokrasi ketiga terbesar di dunia. Australia adalah negara demokrasi. Sudah wajar kalau demokrasi dengan demokrasi kemudian melakukan kerjasama, menjalin suatu kerjasama bahkan di bidang pertahanan untuk menjaga agar kawasan ini tidak sampai diganggu oleh negara-negara non-demokrasi, yang maksudnya tentunya dalam hal ini adalah Tiongkok, barangkali Korea Utara. Korea Utara tidak menunjukkan kegiatan dia berkiprah di luar negeri seperti Tiongkok. Jadi ini menarik sekali karena dikatakan oleh misalnya tajuk rencana koran nasional satu-satunya di Australia, yaitu di Australian, ini penting
bahwa Indonesia dan Australia, karena Indonesia itu dianggap seperti yang pernah dikatakan Perdana Menteri Paul Keating adalah negara yang paling penting bagi Australia, dan supaya kedua negara demokrasi ini betul-betul bisa bekerja sama, termasuk barangkali dalam menghadapi kemungkinan adanya gangguan dari Tiongkok. Jadi waktu saya mendengar ini dan mendengar terjadinya perundingan di Canberra antara Prabowo dengan Menteri Pertahanan Australia, saya merasa ini sesuatu yang sangat baru. Tapi barangkali perlu dimintakan penjelasan ini dari pihak Indonesia, dari pihak pemerintah Indonesia, terutama dari pihak Prabowo. Apakah yang dia maksudkan adalah traktat, adalah persetujuan atau kerjasama internasional di bidang pertahanan? Ya. Bang, kalau kita bisa mengulik letak geografis Australia, ini sebenarnya kan agak menyendiri, terisolasi dibandingkan dengan kewilayahan lainnya. Kalau Indonesia jelas masuk ke ASEAN. Apakah ini kemudian juga menjadi sebuah strategi Australia untuk daripada gue sendiri, kalau ada kenapa-napa, kemudian gue gabung dengan Indonesia seperti itu, atau mengadakan kerjasama dengan Indonesia? Ya, memang benar. Di beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah Australia dikelola oleh Partai Liberal dengan sekutunya Partai Nasional, itu ada kelihatan kecenderungan bahwa Australia ingin menjalin sesuatu, mungkin suatu saling kerjasama yang tidak resmi dengan Vietnam, karena Vietnam ini juga pernah berseberangan dengan Tiongkok. Kita ingatkan ketika Amerika angkat kaki dari Vietnam, itu Tiongkok mencoba masuk ke Vietnam, tapi kemudian gagal dan kembali lagi sehingga Vietnam develop karena persoalan Laut Cina Selatan, ada pulau yang diklaim oleh pihak Vietnam, tapi diklaim juga oleh Tiongkok dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini kelihatan bahwa Partai Buruh memang seperti saya katakan, ketika misalnya Paul Keating menjadi Perdana Menteri dan Paul Keating dari Partai Buruh, dia sangat menganggap Indonesia ini penting. Dan memang secara strategis Indonesia ini penting sekali bagi Australia, tidak bisa dipungkiri. Walaupun belakangan ini sudah ada misalnya kejadian-kejadian ketika kapal laut Tiongkok tiba-tiba kelihatan di lepas pantai Australia Barat. Sehingga di Australia dikatakan ada apa ini, dan kemudian inilah yang terjadi pada tanggal 4 Februari di Amerika Serikat ketika Amerika kemudian menembak jatuh balon dari Tiongkok yang oleh Tiongkok dikatakan itu murni adalah balon untuk kepentingan pengkajian cuaca, tapi Amerika mengatakan itu adalah balon mata-mata. Nah, ini keadaan menjadi tegang. Menarik lagi adalah kenyataan bahwa selama ini Australia kan punya hajat, punya hasrat, punya niat untuk membuat kapal selam nuklir yang disebutkan AUKUS, Amerika, Inggris, dan Australia. Dan Indonesia tidak begitu berkenan. Indonesia mengatakan ini bertentangan dengan persetujuan larangan penyebaran senjata nuklir, ini berbahaya dan sebagainya. Australia mengatakan ini bukan senjata, ini adalah hanya mesin pembangkit tenaga untuk kapal selam. Tetapi kemudian ketika ada misalnya pengumuman bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Australia yang mengecam Rusia dalam persoalan Ukraina, ini saya melihat apakah ada perkembangan dalam politik luar negeri di Indonesia. Karena selama ini Indonesia tidak begitu mengecam Rusia, tetapi mengharapkan adanya penyelesaian damai di Ukraina. Tapi kemudian di dalam pengumuman antara hasil kunjungan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Australia soal Ukraina itu disebut sebagai sesuatu yang dilakukan atau yang biang keladinya adalah Rusia. Ini kan berseberangan, ini berbeda dengan pandangan Indonesia selama ini. Sehingga itulah makanya saya menanyakan apakah ada perubahan secara resmi dalam politik luar negeri di Indonesia. Oke, Bang Noem, ini memang sebenarnya kan tidak hanya kerjasama di bidang pertahanan, tapi juga ini kedua negara sepakat memperluas kerjasama dalam sektor kedokteran militer, teknologi militer, dan juga industri pertahanan. Tapi yang tadi di prefas di awal itu juga sebenarnya ada yang mengganjal sebenarnya, kan tadi mengatakan bahwa meski ada ketegangan terkait keputusan pemerintah Australia ini terkait dengan kapal selam bertenaga nuklir. Nah, Menlu Retno Marsudi sendiri mengatakan bahwa menegaskan kembali pentingnya transparansi dalam kerjasama AUKUS yang tadi Bang Noem sampaikan, dan pentingnya komitmen untuk mematuhi non-proliferasi nuklir, serta komitmen untuk mematuhi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and
dan IAEA Safeguards. Mengapa Menlu Indonesia begitu khawatir akan transparansi kerjasama ini, Bang? Apakah karena memang Indonesia belum menyatakan atau belum melihat ketulusan kerjasama Australia ini, atau memang Australia sendiri belum merasa terbuka untuk terkait dengan kapal selam bertenaga nuklir ini? Ya, tapi kalau Australia tetap mengatakan ini bukan senjata, ini hanya pembangkit tenaga. Jadi misalnya kalau Australia membangun, Indonesia kan pernah punya cita-cita dari zaman Bung Karno dahulu, kemudian zaman Habibie, untuk membuat stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir. Yeah. Itu sudah pernah dicanangkan di Indonesia sendiri, tapi karena itu kan tujuannya untuk keperluan perdamaian, tujuan-tujuan damai untuk membangkitkan tenaga listrik, bukan untuk persenjataan. Ini yang ditekankan juga oleh Australia, dan Australia mengatakan ini penting untuk memperkuat pertahanan Australia, tapi bukan persenjataannya, melainkan perlengkapannya, bukan persenjataannya. Persenjataannya tidak nuklir. Karena misalnya Selandia Baru itu pernah sangat tegas terhadap Amerika, tidak membolehkan pesawat-pesawat Amerika atau kapal-kapal Amerika bertenaga nuklir atau yang membawa nuklir untuk singgah di pelabuhannya. Jadi Australia sangat menyadari bahwa negara-negara di sekitarnya memang tidak akan menyetujui kalau Australia misalnya sampai memiliki senjata nuklir. Nah, Australia tetap bersikeras bahwa yang kami akan buat, tapi belum dibuat, dan apakah mungkin akan dibuat, ini harganya puluhan miliar dolar, bukan senjata, melainkan kapal selam yang nanti senjatanya bukan senjata nuklir. Indonesia menghendaki transparansi, barangkali ingin untuk menunjukkan kepada negara-negara ASEAN bahwa sebagai negara terbesar ASEAN dan sekarang ketua bergilir ASEAN, Indonesia itu tetap bersikeras bahwa di kawasan ini tidak boleh ada senjata nuklir karena itu sudah diatur dalam perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Nah, Australia tetap mengatakan transparansinya, ya kami akan membuat senjata nuklir, tapi belum tahu apakah di Amerika ataukah di Inggris atau barangkali di tempat lain, itu belum disebutkan. Hanya akan membeli atau membuat kapal selam yang digerakkan oleh tenaga yang dibangkitkan oleh kekuatan nuklir. Hanya itu. Tapi itu saya katakan, apa yang dikatakan oleh Retno Marsudi itu memang barangkali hanya untuk menunjukkan kepada ASEAN seluruhnya bahwa Indonesia memang tegas dalam persoalan nuklir. Karena tidak menginginkan, dan supaya Australia tetap memberikan jaminan tidak akan membuat senjata nuklir. Karena ini akan berlawanan dengan persetujuan yang ada sekarang ini tentang larangan penyebaran senjata nuklir. Ya, kita tahu kan terbatas bahwa negara-negara yang punya nuklir itu kalau di Asia hanya Korea Utara, kemudian ada Tiongkok. Dan di Eropa tentunya banyak negara-negara seperti Prancis dan Inggris, di Amerika itu punya senjata nuklir. Tapi itu terpisah dari Asia. Asia tidak menginginkan adanya senjata nuklir, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dan ini perlu, sebab Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN harus memberikan kepeloporan, ya, sebagai perintis untuk mengatakan ya kita yang mendahului untuk menuntut agar jangan sampai ada senjata nuklir di kawasan kita. Ini penting, dan itu yang ditekankan oleh Retno Marsudi sebenarnya, dan itu yang sudah ditekankan juga oleh Australia berkali-kali. Ini masalahnya sekarang ini adalah bagaimana kerjasama pertahanan ini, baik di bidang kedokteran, kemiliteran, dan lain sebagainya. Kita mengetahui Indonesia melakukan latihan bersama dengan Amerika, benar kan? Kan melakukan latihan bersama dengan Amerika, latihan perang-perangan bersama dengan Amerika. Nah, sekarang dalam perjanjian ini, kalau memang nanti sampai ditandatangani, latihan itu tidak hanya dilakukan di Australia, tapi juga dilakukan di Indonesia. Jadi ya saling berganti begitu kira-kira. Karena selama ini kan tentara misalnya Kopassus itu latihan di Australia Barat. Ada yang bertanya kenapa mesti oleh Australia Barat, karena di sana lebih panas. Jadi supaya ada ketahanan yang lebih luar biasa. Tapi dari sejak dahulu ketika saya baru datang ke Australia tahun 67 misalnya, itu sudah tentara perwira-perwira TNI sudah berdatangan ke Australia untuk mengikuti pelatihan. Demikian juga perwira-perwira Australia ke Indonesia untuk melakukan pelatihan. Tapi kenapa sekarang ini ingin diresmikan dalam suatu traktat atau suatu perjanjian? Ini yang menimbulkan pertanyaan, apakah ini tidak bertentangan dengan politik luar negeri bebas dan aktif?
Betul, itu yang pada akhirnya menjadi pertanyaan, apakah kesepakatan yang mengikat berdasarkan hukum internasional ini akan terjadi dan apakah kemudian pada akhirnya menggeser prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kita akan ulas setelah break berikut ini, Bang Nuim. Tetaplah bersama kami, MG Listener, di Morning Session with Nuim Hayat, masih terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Masih di Morning Session with Nuim Hayat dan masih bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Dan yang menjadi pertanyaannya tadi sebelum kita break, Bang Nuim, bahwa apakah pada akhirnya ini ketika membentuk sebuah fakta akan membuat bergesernya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Bang Nuim? Ya, ini dia. Ini harus ditanyakan langsung kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya pikir pasti akan ada alasan yang dikemukakan kenapa ini tidak akan melanggar apa yang disebutkan sebagai politik luar negeri bebas dan aktif. Karena kita mengetahui bahwa Indonesia seperti suka disebut-sebut di Australia sebagai salah satu negara pendiri apa yang disebutkan sebagai gerakan non-blok, ya, non-aligned movement. Ini di zaman Perang Dingin sedang sengit-sengitnya. Indonesia membentuk waktu itu antara Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Mesir Jamal Abdel Nasser, kemudian Yugoslavia masih ada, ya, kemudian ada dari Afrika Kwame Nkrumah dan sebagainya. Nah, Indonesia ikut sebagai pendiri dari gerakan non-blok yang maksudnya tidak mau berpihak ke kanan maupun tidak ke kiri. Cuma pada waktu itu memang ditengarai sebenarnya non-blok ini lebih berpihak ke kiri daripada ke kanan. Nah, itulah kita mengatakan tidak. Kita tetap berprinsip sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, non-blok. Ini masalahnya apakah kemudian dengan adanya perjanjian ini yang disebutkan sebagai politik luar negeri bebas aktif ini akan tetap utuh ataukah bisa dicari barangkali penjelasan. Karena begini, seperti dikatakan tadi, jauh hari sebelumnya, itu boleh dikatakan Indonesia sudah sejak berapa puluh tahun yang lalu itu mengirimkan perwira-perwiranya untuk melakukan pelatihan, ya, melakukan berlatih di sini dan barangkali bertukar pikiran dan lain sebagainya. Bukan hanya di pihak militer, tetapi juga di kepolisian. Jadi ada seorang perwira yang kemudian menjadi jenderal dan pernah dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Panglima Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan pasukan Garuda. Bukan hanya kontingen, tetapi Panglima Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sinai pada waktu itu. Jenderal tersebut pernah mengatakan kepada saya, dia mengatakan heran, karena ketika selama mengikuti latihan di Australia, dia mengatakan seakan-akan Australia itu membuka segalanya, tidak ada yang dirahasiakan mengenai pertahanannya dengan Indonesia. Jadi dia juga kagum, dia juga heran, kagum, lalu ya mengatakan apakah Australia begitu percaya pada Indonesia ataukah Australia itu memang dungu atau bodoh, tapi mereka itu seakan-akan mengungkapkan segalanya mengenai filosofi, mengenai strategi dan lain sebagainya yang mereka jalankan. Jadi kerjasama ini sudah ada. Jadi kalau kerjasama ini sudah ada, mungkin sekarang dikatakan sudahlah, ini keadaan sudah berubah, maka barangkali perlu diresmikan menjadi suatu perjanjian resmi sebagai traktat, karena treaty yang disebut di Australia itu adalah perjanjian internasional yang mengikat kedua belah pihak. Jadi kalau memang ini terjadi, ya itulah yang harus dipertanyakan, apakah bebas dan aktif itu masih berlaku atau tidak. Ini menarik sekali, karena ini berarti bahwa ada pragmatisme, terutama di pihak Indonesia melihat keadaan bagaimana balon yang disebut sebagai sebenarnya benda zaman bahula memang sudah mulai dipakai oleh Perancis sejak abad ke-18 misalnya. Sekarang ini bisa dipakai lagi, kemudian dilengkapi dengan alat-alat yang menurut Amerika dilengkapi dengan alat-alat yang bisa melakukan kegiatan mata-mata dan lain sebagainya. Ini menarik sekali melihat perkembangan dunia ini. Di zaman nuklir, masa pakai balon? Nah, ini kan sesuatu yang sangat mengherankan. Iya, Bang Nuim, agenda utama dari Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS yang seperti kita ketahui bersama adalah sebagai penguatan kerjasama militer antara Australia, Inggris, dan juga kemudian Amerika Serikat, yang mana ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian tentunya di kawasan Indo-Pasifik dengan berfokus
pada pengembangan industri dan teknologi militer, khususnya dalam hal pengembangan kapal selam tenaga nuklir seperti itu. Nah, fakta kesepakatan ini juga disampaikan oleh Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat. Tapi ini kan Indonesia dan Australia ini juga sama-sama terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Apakah kemudian posisi tersebut menjadikan Indonesia terjebak dalam pusaran konflik kepentingan antara AUKUS dengan trilateral tadi dengan Tiongkok, Bang Noim? Ya, kita kan punya Natuna, dan selama ini kita mengeluh ya bahwa ikan kita, ya kita di sini maksudnya Indonesia, ikan kita itu dalam tanda kutip diserobot katanya oleh nelayan Tiongkok yang dikawal dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan itu bukan ikan kita, tapi ikan dari Tiongkok yang lari ke Natuna, jadi ditangkap oleh nelayan Tiongkok dan lain sebagainya. Sehingga macam-macam ya dugaan-dugaan yang dikemukakan. Nyatanya memang bahwa apa yang disebutkan sebagai pusat di Asia ini salah satu pusat potensi konflik, konvensi, pertengkaran, bahkan perbaku hantaman itu termasuk adalah Laut Cina Selatan. Dan di situ ada Natuna, di situ ada wilayah Indonesia. Jadi Indonesia juga punya kepentingan karena kita juga pernah mengirimkan kapal perang kita ke Natuna untuk mengawal wilayah perairan kita agar ikan kita jangan diambil oleh negara lain karena itu tidak sesuai dengan ketentuan internasional yang menjamin tiap-tiap negara itu punya zona ekonomi dan zona ekonomi itu tidak boleh dilanggar. Tetapi sering ada laporan bahwa pelanggaran terjadi dan di masa lalu ketika misalnya Puji Astuti masih jadi menteri itu banyak sekali juga kapal-kapal yang telah dibakar ya, termasuk barangkali kapal-kapal nelayan dari Tiongkok yang menimbulkan barangkali ketidakenakan di kalangan pihak Tiongkok. Cuma kan orang di Indonesia juga mengatakan kita pernah kehilangan 2 pulau, ya, 2 pulau di dekat Kalimantan ya kepada Malaysia karena kita dikalahkan dalam mahkamah internasional. Nah ini apakah nanti lambat laun Natuna ini bisa juga diklaim? Kemudian entah bagaimana barangkali bisa diajukan ke pengadilan internasional, mahkamah internasional. Bisa, kalau begitu walaupun kita punya 17.000 pulau, tetapi kita tidak akan ingin untuk memberikan pulau-pulau itu kepada orang lain dengan begitu saja. Jadi hal ini juga membuat bahwa kepentingan Indonesia untuk menjaga agar tetap ada keadilan, tetap ada jaminan keselamatan terhadap wilayahnya, itu penting sekali. Karena ada pandangan bahwa senjata itu sebenarnya adalah bentuk penangkal. Karena ada senjata itu, jadi orang mengatakan tidak pernah ada peperangan besar sejak Perang Dunia Kedua itu karena adanya senjata nuklir. Walaupun kita tahu ada kejadian di Bosnia, ada kejadian di Kosovo, ada kejadian sekarang ini di Ukraina peperangan, tapi tidak sampai menjadi dalam tanda kutip apa yang disebutkan sebagai Perang Dunia. Nah, Perang Dunia itu tidak terjadi karena seperti yang kita lihat apa yang terjadi tahun 60-an di Kuba, waktu Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu memasang senjata serangnya di sana, senjata ofensifnya di sana, itu juga menimbulkan ketegangan, tapi tidak sampai terjadi peperangan. Kedua-dua negara, Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu menyadari kalau memang peperangan sampai terjadi, ini bisa berarti tamatnya riwayat umat manusia secara keseluruhan, bukan lagi secara regional, bukan hanya secara kawasan, tapi secara keseluruhan. Nah ini dia. Jadi senjata nuklir itu dikatakan telah mencegah terjadinya atau timbulnya perang dunia. Tapi sampai kapan ini bisa dipertahankan? Betul. Lalu lantas Bang Noim, bagaimana seharusnya untuk bisa menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik? Kalau Indonesia jelas memiliki hubungan organisasi kerjasama dengan ASEAN, tapi Australia sendiri kalau dilihat dari letak geografisnya ini agak menyendiri, bahkan mungkin lebih cenderung ke wilayah-wilayah Pasifik lainnya seperti di wilayah New Zealand seperti itu. Bagaimana yang memang perlu dijaga dalam jangka waktu yang panjang ini? Bagaimana kemudian sekali lagi bagaimana menciptakan sebuah perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik? Sementara Indonesia ketika Australia ingin berdekatan dengan Indonesia, tapi di sisi lain Australia sendiri sudah memiliki hubungan trilateral dengan dua negara lainnya, Amerika Serikat seperti itu, Bang. Ya dari dahulu kan ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Dulu kan ada itu, Australia masuk dalamnya saja, baru Inggris dan sebagainya. Nah, itu sangat ditentang oleh Indonesia, tapi waktu itu Malaysia merupakan bagian, Malaysia dan Singapura. Sekarang kita tidak mendengar lagi tentang SEATO.
dan Australia mulai memang menganggap bahwa wilayah Pasifik itu adalah dalam tanda kutip wilayah pengaruhnya. Australia itu memberikan cukup banyak bantuan ya kepada negara-negara di Pasifik. Oleh sebab itu, ketika terbetik berita bahwa Kepulauan Solomon akan memberikan kesempatan kepada Tiongkok untuk membangun semacam pangkalan militer di sana, itu menjadi kegemparan yang sangat luar biasa karena Indo-Pasifik itu, Indo ini termasuk barangkali Indonesia di dalamnya, merupakan wilayah dari pengaruh Australia dan tidak ingin kalau Tiongkok sampai punya pangkalan militer, seperti juga yang pernah didesas-desuskan bahwa Tiongkok akan membuat pangkalan militer di Papua New Guinea karena Tiongkok memberikan bantuan yang begitu banyak karena ya kata orang kita ada ubi ada talas, ya ada budi ada balas. Ya, kami kasih bantuan kepada Papua New Guinea, maka Papua New Guinea harus bersedia untuk menyediakan lahannya untuk menjadi pangkalan militer Tiongkok. Ini mengerikan. Bagi Australia ini sangat mengerikan. Jadi ANZUS itu yang merupakan gabungan Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat, kemudian SEATO, di situ ikut Inggris di dalamnya. Sekarang sudah mulai tidak terdengar lagi. Tapi kita melihat bahwa NATO ada di Eropa sana dan Amerika merupakan bagian dari NATO. Kemudian bagaimana dengan di kawasan Pasifik? Di kawasan Pasifik ada Australia sebagai induk semangnya, begitulah kira-kira, karena Australia negara yang paling besar di Pasifik ini. Betul. Oleh sebab itu ada wilayah-wilayah pengaruh yang tidak ingin diterobos oleh orang-orang lain yang mungkin tidak punya kepentingan, tidak bisa membenarkan atau tidak bisa membuat rasionalisasi kenapa mereka ingin masuk ke daerah itu, kecuali hanya untuk membangun kekuatan militer. Nah ini barangkali yang membuat Australia agak deg-degan ketika terbetik berita bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon akan memberikan izin kepada Tiongkok untuk membangun pangkalan militer. Karena kita melihat ASEAN itu murni adalah suatu kumpulan ekonomi. Lebih banyak ekonomi sosial dan lain, bukan militer. Ya, kita tidak melihat apa yang terjadi dalam ASEAN itu sebagai suatu grup pengelompokan militer. Jadi ini yang ingin dipertahankan terus agar jangan sampai bisa dibangun nanti kemudian ke pangkalan-pangkalan militer di Papua New Guinea atau di mana. Ini banyak orang yang bertanya, lah kenapa Australia memberikan kesempatan kepada Amerika untuk membangun semacam pangkalan militer atau tentaranya untuk ditempatkan di bagian utara. Ya, Australia mengatakan itu dalam rangka kerjasama karena ya semacam AUKUS ini. Karena adanya pertalian yang erat antara negara Amerika dengan Australia dan kemudian dengan Inggris, Selandia Baru. Begitu kira-kira. Karena juga kita kan sekarang ini ada Inggris, ada di dalam Amerika ada, India ikut, kemudian Jepang ikut, Australia ikut, Selandia Baru ikut. Jadi macam-macam pengelompokan. Semua ini dimaksudkan sebagai penangkal. Karena adanya persekutuan ini, jangan sampai ada yang berani melakukan serangan, karena serangan terhadap yang satu berarti serangan terhadap semuanya. Dengan demikian perdamaian itu bisa dipertahankan. Itulah barangkali merupakan pertimbangan utamanya. Betul. Yang kita tidak juga mesti harus lupakan adalah benar Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat dan hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang ya Bang Nuim. Ikatan kuat antara Australia dan Indonesia ini sudah terjalin sejak tahun 1945. Australia menjadi pendukung utama kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu Presiden Soekarno, dan tonggak sejarah 70 tahun kedua negara dimulai saat Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi-diskusi di tingkat PBB yang akhirnya berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Yang jelas 2+2 pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Prabowo dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Australia ini berujung atau berakhir dengan sebuah pertemuan yang menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain dan bisa mempererat kedua negara. Itu tadi Bang Nuim untuk yang topik kita hari ini terkait dengan pasca pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia di Australia terkait dengan pertemuan 2+2. Dan setelah pesan-pesan berikut ini Bang Nuim, kita akan juga bahas seperti yang minggu kemarin Bang Nuim, kita akan bahas terkait dengan Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung hari ini yang akan jelas menentukan siapa Ketua Umum PSSI yang baru. Bang Nuim, tetap bersama kami di Morning Session with Nuim Hayat di hari ini, MG Listener.
Dan masih bersama Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, kita ke topik yang kedua nih Bang Nuim, terkait dengan KLB luar biasa atau Kongres luar biasa PSSI yang bergulir pada hari ini, yang hasilnya ini akan hasil yang didapat ini pasti akan harapan luar biasa untuk semua masyarakat Indonesia dalam menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Dan terakhir kalau nggak salah Bang Nuim mengatakan bahwa bukan siapa yang memimpin, tapi bagaimana kemudian bisa membuat regenerasi pemain-pemain sepak bola yang pada akhirnya bisa mengharumkan nama besar bangsa Indonesia di dunia persepak bolaan. Bang Nuim, seberapa optimistis Bang Nuim terkait dengan hasil dari KLB ini, Bang Nuim? Ya, katanya mungkin Erick Thohir ada salah satu nama yang digadang-gadang. Saya melihat kalau di Australia, ini organisasi sepak bola yang disebutkan FA, Football Australia. Ada dua ini diurus macam bisnis, macam usaha. Jadi ada CEO, ada dirut utamanya. Dan ini nampaknya berhasil. Jadi mengurusnya seperti mengurus perusahaan, bukan organisasi. Perusahaan ada untung ruginya. Oleh sebab itu, kalau sekiranya Adi baca laporan-laporan di Australia, ini ada satu permainan di Australia, bolanya lonjong, namanya Australian Rules. Itu mereka bisa menjalin kerjasama dengan televisi dengan nilai miliaran dolar. Itu miliaran dolar televisi karena begitu populernya. Sepak bola Australia juga, Sikulit Bundar begitu juga, menjalin kerjasama dengan televisi itu jutaan dolar. Jadi uang ini dipakai nanti untuk melakukan pembinaan karena ada begitu banyak yang menjadi iklan, yang mengikuti iklan. Jadi ada bank, ada perusahaan makanan, ada apa semua ada. Mereka ini membentuk semacam klub-klub kecil, klub-klub bocah lah begitu. Ini atas nama klub ini, tapi mereka semuanya masuk di dalam Football Australia ini diurus dengan saya katakan seperti mengurus suatu perusahaan, bukan suatu organisasi. Jadi ini yang barangkali perlu dipikirkan juga di Indonesia. Mengurus perusahaan itu kan ada untung ruginya, mesti lihat tiap tahun pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Dan selama ini kita melihat ya cukup berhasil. Memang tidak menjadi juara dunia, belum menjadi. Tapi kita lihat bagaimana seorang pemain sepak bola putra, seorang putri Australia seperti Sam Kerr yang main di klub Chelsea di London itu dibayar sampai $1,5 juta setiap tahun. Lain daripada itu juga mendapatkan bonus-bonus. Misalnya olahraga yang bola lonjong di Australia itu baru saja beberapa hari yang lalu mengumumkan keuntungan lebih dari hampir $21 juta untuk setahun terakhir ini. Jadi mengurus sepak bola seperti mengurus perusahaan itu nampaknya cukup berhasil di Australia ini kalau kita ingin memang meniru apa yang dilakukan oleh Australia. Betul. Jadi pembibitan itu berlangsung. Ya ada sebuah bank yang besar. Dia menjadi pengiklan, dia ikut menjadi sponsor. Mereka dibentuk sebuah klub atas nama bank tersebut. Klub kecil itu melakukan pembinaan tentang pemain-pemain cilik dan lain sebagainya. Dan ini begitu. Dan mereka ini ikut di dalam kompetisi-kompetisi terbatas dan lain sebagainya. Dengan demikian bisa terjadi pembinaan yang terus-menerus dari mulai awal, sejak kecil, dan ada jaminan setelah mereka nanti menjadi pemain nasional, misalnya menjadi klub. Di sini ada 12 liga, 12 klub dalam Liga Australia. Itu ya lumayan. Mereka tidak perlu mikirkan lagi kerjaan lain, mereka menjadi pemain sepak bola profesional dan mereka mendapatkan bayaran yang ya tidak seperti Ronaldo Cristiano Ronaldo, tidak, tapi lumayan. Tapi pengurusannya, pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan sebuah perusahaan. Bang Nuim, terakhir singkat, apa sebenarnya yang perlu diperbaiki dalam sistem kompetisi sepak bola nasional, Bang? Yang ya pada akhirnya kan kita diawali dengan modal kepemimpinan yang baru. Lantas setelah itu apa lagi yang perlu diperbaiki? Ya itu organisasinya. Kalau organisasinya sudah dikatakan rapi dan baik dan ini mencakup begitu besar ya wilayah kita 17.000 pulau begitu banyak, itu organisasinya ya perlu ada organisasi yang profesional, bukan orang-orang yang berjasa di tempat lain, tapi orang-orang yang mampu untuk mengelola suatu organisasi seperti organisasi sebuah perusahaan. Sepak bola itu pada akhirnya adalah sebuah perusahaan kalau mau dikatakan dengan demikian. Cuman itu dia yang dia kemukakan itu adalah olahraga Sikulit Bundar, tapi dia sebagai perusahaan karena ada penonton, ada sponsor dan lain sebagainya. Itu semuanya sumber pemasukan uang.
Betul. Sejak tragedi Kanjuruhan terjadi, memang desakan PSSI untuk menggelar KLB ini menggema, dan siapa saja yang nantinya mendapatkan amanat untuk mengurus PSSI akan punya tugas berat dalam memajukan sepak bola Indonesia, dan kepengurusan baru ini harus segera membenahi keorganisasian. Demikian Morning Session with Nuim Hayat hari ini, Bang Nuim. Terima kasih banyak untuk pencerahan, terutama tadi yang kita topik pertama soal hubungan antara Indonesia dan Australia, dan yang kedua bagaimana kemudian PSSI mesti harus berbenah dalam organisasinya, dan langkah awalnya ini bisa dilakukan per hari ini setelah PSSI mendapatkan ketua umum yang baru. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim untuk hari ini dialognya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Bang Nuim. Salam buat keluarga.